Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلم. Jamaah salat maghrib yang kami hormati, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, masih memberikan kita kesehatan, masih memberikan kita rasa aman, masih memberikan kita hidayah sehingga kita bisa berkumpul kembali kesekian kalinya untuk sama-sama belajar memperbaiki bacaan kita dan mentadabburi apa yang kita baca. Sebelumnya alhamdulillah kita sudah menyelesaikan sama-sama tahsin dan tadabbur surat Al-Humazah yang berkenaan tentang kecelakaan bagi orang-orang yang suka mengumpat dan mencela. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah. Celaka bagi orang-orang yang suka mengumpat dan mencela, yaitu mencela dengan dia terang-terangan di hadapan orang yang dicelanya, atau dia mencela di belakang orang yang dicelanya dengan cara maghibah begitu ya, atau dengan lisannya ataupun dengan cara isyarat. Sama semuanya mencakup pada orang yang suka mencela dan mengumpat, entah secara langsung, tersembunyi, secara lisan saja maupun secara isyarat gitu ya. Maka termasuk orang yang celaka. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ciri-ciri orang yang selalu mengumpat dan mencela orang lain dikarenakan dalam hatinya mereka mencintai dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa'addadah, menghitung-hitung, membanggakan diri dengan harta yang dia peroleh dan merendahkan orang lain dengan cara mengumpat dan mencelanya, dikarenakan sombong, takabur Maka orang-orang yang seperti ini termasuk orang-orang yang celaka. Bukan yang dimaksud orang kaya saja, bukan orang kaya maksudnya, tapi orang yang dia kaya tapi dia sombong, merendahkan orang lain. Maka bagaimana dengan orang yang tidak sampai melakukan hal demikian? Orang yang dia mampu, Allah banyak titipkan harta dengannya, tapi dia tidak melakukan hal itu, maka tidak termasuk pada hal tersebut. Nah, bagaimana hukum menjadi orang kaya itu apa, Bu? Hukumnya? Hukum jadi orang yang memiliki kelebihan harta. Boleh? Wajib? Haram? Makruh? Sekilas Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i ini pernah belajar kepada seorang guru yaitu namanya Imam Malik. Sebenarnya beliau ini termasuk ulama yang tidak terlalu suka dengan seorang ulama yang dia terlalu menampakkan kekayaannya. Maka beliau sering belajar kepada ulama-ulama yang memang kebanyakan tergolong orang-orang yang tidak mampu, dikarenakan zuhud begitu Tapi beliau punya guru yang sangat berpengaruh bagi beliau, yaitu Imam Malik, seorang ulama dari Madinah yang dia memang masuk ulama yang kaya. Tapi dalam benaknya masih tersimpan rasa bahwa ulama atau orang soleh yang dia kaya itu
tidak disukai oleh beliau. Maka ketika beliau selesai dari belajar dari Imam Malik, selesai ilmunya sudah diambil semua, maka dia bertanya pada gurunya, wahai guru, adakah ulama yang setara denganmu atau di atas tingkatmu? Maka sebenarnya ada, kata Imam Malik, ada, yaitu Imam Abu Hanifah. Tapi sayangnya beliau sudah wafat pada tahun 150 Hijriah. Ini jauh sekali ya. Nah, tapi ada satu muridnya, satu muridnya yang masih hidup dan termasuk pakar dalam bidang usul, dalam bidang usul. Maka beliau diminta untuk Imam Malik untuk belajar kepada murid tersebut. Beliau bernama Imam Muhammad Hasan As-Saibani. Nah, ketika beliau berangkat dari Madinah menuju rumah Imam As-Saibani, beliau mendapati Imam Syaibani itu sedang menghitung uang di mejanya. Uangnya tidak sedikit, banyak, dihitung. Sampai dalam hatinya Imam Syafi'i, wah ini ulama kok suka dunia ya, kayak gitu dalam hatinya. Maka ketika beliau mendatangi, karena emang niat beliau dari Madinah ke rumah beliau itu untuk mencari ilmu, begitu kepada imam tersebut, maka beliau itu menampakkan rasa tidak suka ketika melihat Imam Syaibani sedang menghitung uang. Maka ketika itu Imam Syaibani paham, ini kayaknya Syafi'i ini kayaknya kurang suka ketika beliau menghitung uang di meja langsung. Jadi tamunya itu sakit melihat begitu Maka beliau mengutarakan begini kepada Imam Syafi'i, apakah engkau tidak suka engkau melihat aku menghitung uang ini? Ya, begitu. Karena kelihatan seperti seorang imam yang seorang orang soleh yang dia lebih ke dunia. Begitu. Maka Imam Syafi'i mengatakan, apakah perlu uang ini saya berikan kepada orang yang bermaksiat? Apakah uang ini perlu saya berikan kepada orang-orang yang suka menggunakan uang ini untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada orang fasik misalnya? Makanya Imam Syafi'i mengatakan jangan, untuk jenengan mawon untuk Anda saja begitu. Nah, sejak itu beliau mulai berpikir dan punya pendapat bahwa wajib hukumnya orang soleh yang dia punya kemampuan untuk menjadi orang kaya dan dia tahu bagaimana bisa menggunakan itu di jalan Allah Subhanahu wa taala, wajib baginya jadi orang kaya. Sejak itu, sebelumnya beliau tidak terlalu suka dengan hal itu. Tapi ketika beliau mendapati gurunya tersebut ternyata termasuk orang yang dia memang memegang harta tapi digunakan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala, begitu bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau punya biasanya kayak fatwa, pendapat bahwa beliau bahwa orang yang dia solih dan dia mampu, dia tahu mampu untuk menjadi orang kaya dan bisa mengendalikan kekayaan itu untuk fisabilillah, maka wajib hukumnya dia. Maka ketika dia sebenarnya mampu tapi tidak memanfaatkan kemampuan itu menjadi orang kaya, yang nantinya kekayaan itu untuk digunakan sebagai alat untuk beramal soleh, maka dia termasuk orang yang menyia-nyiakan. Maka otomatis kalau dia wajib jadi dosa, gitu ya. Ini yang diutarakan oleh Imam Syafi'i. Maka yang dimaksud di sini bukan orang yang kaya secara umum, tapi orang yang kaya yang memasukkan kekayaan itu, kecintaan dunia ini di dalam hati, bukan di genggaman tangan. Bagi orang yang di dalam hati kekayaan atau harta itu sudah dimasukkan dalam hati, maka dia akan mudah untuk dikendalikan harta tersebut, mudah dikendalikan oleh dunia tersebut. Tapi ketika harta itu di genggaman tangannya, maka dia yang menguasai harta tersebut. Begitu Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahsabu annama lahu akhladah. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Orang-orang yang sudah menyimpan atau mencintai hartanya dan dimasukkan dalam hati, maka dia mengira bahwa harta yang dia peroleh, harta yang dia simpan itu bisa membuat dia kekal abadi, 7 turunan, begitu misalnya. Jadi seakan-akan dia bisa hidup selamanya.
Tapi nyatanya Bapak Ibu sekalian ini, adakah orang kaya yang dia mati kelaparan? Ada betul? Mungkin betul. Orang kaya punya harta melimpah tapi dia meninggal dikarenakan nggak bisa makan. Pernah nggak? Pernah tahu nggak? Ya pengusaha di Prancis sebagai Poland nggak? Beliau ya dia begitu ya, dia punya harta banyak, saking cintanya dengan harta, setiap hari dia menghitung hartanya yang sudah disimpan di apa bahasanya ini, berangkas begitu ya. Langsung tanpa dia sadari ternyata berangkasnya terkunci dari luar, langsung meninggal dalam keadaan lapar. Di pandemi kemarin juga disebutkan ada orang kaya yang dia meninggal dikarenakan suatu hal yang gratis, yaitu oksigen. Orang kaya, nih, tapi dia meninggal dikarenakan suatu hal yang gratis, nggak perlu bayar. Yaitu ketika dia terkena HIV, COVID nih, COVID langsung tidak bisa bernafas, tidak bisa mengambil oksigen dalam dirinya, maka dia meninggal. Maka ya, dari kisah sepenggal tadi kami sebutkan bahwa harta itu tidak bisa mengekalkan dirinya. Tapi bagi orang-orang yang menjadikan harta itu di hati, maka dia mengira bahwa harta itu bisa membuat dia kekal selamanya di dunia. Maka biasanya begitu ya. Biasanya kalau setahu saya orang Cina ya, kalau meninggal itu hartanya dimasukkan dalam kuburan gitu ya. Harta-hartanya gitu. Biasanya kadang ada teman kalau misalnya lewat di Magelang itu ada makam khusus orang Cina nggih. Oh itu bisa digali tuh. Karena banyak harta di dalamnya begitu. Karena mereka mengira dibawa sampai mati, begitu ternyata tidak demikian. Ya. Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla la yumbadanna fil hutamah." Sekali-kali tidak Allah Subhanahu wa taala membantah bagi orang yang dia mengira bahwa hartanya itu bisa mengekalkan dirinya di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalla, sekali-kali tidak, la yumbadanna fil hutamah, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, dan tahukah engkau apakah neraka hutamah itu? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, narullahil muqadah, yaitu api azab Allah yang dinyala-nyalakan, api yang Allah sandarkan dengan nama yang mulia. Maka api tersebut bukan hanya api biasa saja, tapi dia punya keistimewaan tersendiri, yang dapat menghancurkan. Maka disebutkan Allah Subhanahu wa taala allati tattali'u 'alal afidah, yang membakar sampai ke hatinya, rongga semua dalam dirinya itu sampai hancur lebur. Jadi dikarenakan salah satunya adalah dia mengira harta yang dia sudah simpan dengan sombongnya dimasukkan ke dalam hatinya, hancur juga dengan api dari Allah Subhanahu wa taala. Innaha 'alaihim mu'sadah, sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka. Ini menunjukkan bahwa orang yang sudah masuk ke dalam neraka hutamah maka tidak akan bisa keluar darinya. Fi 'amadin mumaddadah, sedangkan mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Semakin Allah takkid nih, Allah lebih perkuat lagi, sampai disebutkan orang yang sudah masuk pada neraka hutamah tangan dan kakinya terikat, sudah tidak bisa keluar, diikat lagi, otomatis mutlak dia, mustahil begitu ya. Walaupun mungkin tidak diikat pun tidak akan bisa keluar, tapi ini menunjukkan bahwa manusia saat itu benar-benar tersiksa. Ya, ini sekilas kemarin kita ulang kembali untuk tadabbur kita tentang surat Al-Humazah. Berikutnya kita sambung untuk sama-sama belajar tahsin surat Al-Asr, surat Al-Asr. Ya. Nanti saya baca, silakan ditirukan dari Daud.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, jadi dari ta'awud dan basmalah ini jangan lupa ketika kita mendapati huruf ra di situ maka ditebalkan nir, ya, nir wajib rahmanir, ya, jadi ditebalkan, ya. Masuk ke yang pertama, wal asr, wal asr. Nah, di sini di ayat pertama ini wanya dibaca tipis jangan dibaca wal wa. Wa. Huruf satu-satunya yang dia berharakat fathah tapi boleh dibaca dengan cara monyong. Wa. Selain itu maka tidak diperkenankan untuk dimonyongkan walaupun itu huruf yang tebal. So misalnya kita bo ya, bukan huruf tebal maka tidak perlu untuk dimonyongkan, ya. Cuma satu aja ketika dia berharakat fathah maka dimonyongkan huruf wa, ya. Wal asr, huruf ainnya tipis, soalnya tebal. Wal as, ya. Kalau kita baca secara sempurna tanpa waqaf, wal asri, tipis roknya. Tapi ketika kita baca dia waqaf dan roknya menjadi sukun, maka dia dibaca tebal. Wal asr, wal asr. Kedengaran wal asr, ya, ditebalkan. Saya ulangi, silakan dihitungkan. Wal asr, silakan. Wal asr, ya, jangan lupa jangan terlalu banyak getaran. Wal asr, atau sama sekali tidak diketat wal asr. Nah, kadang ada yang baca roknya tidak terbaca wal asr. Nah, roknya tidak terlihat gitu ya. Maka roknya ini harus terlihat. Wal asr, sabr, ditebalkan. Jangan terlalu cepat biar kelihatan antara huruf so yang dia sukun, roknya juga sukun. Ketika kita mendapati huruf ro yang sukun, maka kita lihat sebelumnya ada huruf yang dia sukun juga. Lihat sebelumnya lagi ada huruf yang dia berharakat fathah, maka dia dibaca tebal. Saya ulangi lagi. Wal asr, ya. Berikutnya innal insana lafi khusr. Innal insana, ya, di sini huruf nun yang bertasydid maka dibaca dengung. Berapa dengungnya? 2, pas? Boleh 3? Lebih baik dia lebih dari 2 harokat bukan pas 2 begitu tapi bisa kita sebut 3 begitu karena panjangnya lebih. Innal, ya. Saya ulangi.
Innal insana lafi khusr. Ya. Al-insa, ya, ada huruf nun, ya, bertemu dengan huruf sin, ya, maka dia dibaca samar, ya. Tapi jangan dibaca seperti tebal, ya. Innal insa, biasa, insa, jangan insa. Oke, dikarenakan kadang kita mungkin pernah belajar Iqra yang dia menyebutkan kalau dia samar maka dibaca eng. Tidak semua dibaca eng. Oke, maka lihat makhrajnya begitu ya, lihat makhrajnya. Ya, dia masuk ke nun mati ketemu dengan sin. Maka huruf sin itu ujung lidahnya di mana? Di gusi bagian bawah, okay, dan dia tidak terangkat pangkalnya, okay, maka dibacanya tidak sampai ing, tapi insa, bukan insa, ya. Ini kalau eng itu tepatnya ketika masuk ke huruf-huruf yang mingko, misalnya begitu, mingko dari misalnya, okay. Tadi kalau huruf sin maka jangan sampai terlihat seperti itu. Innal insana lafi khusr. Silakan. Ya. Kha nggih. Khu, jangan lupa kalau huruf dhammah maka dimonyongkan khu nggih, khus. Nah, ketika huruf sin sukun, ra-nya juga sukun begitu nggih. Hu-nya tebal, kha-nya tebal. Sinnya tipis, roknya tebal. Jadi jangan sampai ditebalkan hus, tapi hus, ditarik lagi. Husar, bukan husar, tapi husar. Ya, ditebalkan roknya. Ya, sama seperti wal asr, bukan as, tapi as, so, wal asr. Ya, ini khusr, ditebalkan ra'nya. Sekali lagi kita baca innal insana lafi khusr. Silakan. Ya, kita ulang dari ayat pertama nggih. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Silakan. Masih ada yang baca wal as. Wal as, roknya hilang begitu nggih. Jangan lupa nih roknya jangan sampai dihilangkan. Memang nggih saya pernah sebutkan nggih, orang Indonesia nggih itu agak kesulitan ketika mendapatkan iltiqai sakinain, misalnya pertemunya dua sukun. Emang lumayan agak susah kalau belum terbiasa, jadi ya perlu dibiasakan. Bagaimana cara membaca ini ketika kita mengetahui sifat pada huruf tersebut, gitu, maka insya Allah akan lebih mudah. Ya, berikutnya di ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqq. Misalnya kalau kita berhenti, tapi ini diajukan satu kali nafas ya. Saya sendiri kadang nggak kuat ya. Saya ulang lagi illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yuk, 1, 2, 3. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ya,
Satu-satu nggih. Illalladzi. Illalladzi nggih. Jangan sampai tidak terlihat ada tasydid pada huruf lam. Illalladzi, illalladzi, illalladzi. Nah, ini kurang. Illalladzi, bukan illalladzi. Illalladzi. Nah, ini seakan-akan dia lamnya enggak bertasydid, masuk ke lam yang tasydid berikutnya alladzi. Maka illanya ini dihentakkan dari illal la, bukan ilal artinya illal. Nah, dikit lagi illalladzi, bukan illalladzi nggih, tapi illalladzi, zal bukan dal nggih. Perhatikan ketika baca alladzi, bukan alladzi tapi alladzi, zal. Di mana tempat huruf zal? Yaitu ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri atas, za. Kalau dal, ujung lidah bertemu dengan gusi atas. Nggih, beda nggih? Beda. Ya. Amanu, ya, amanu. Ya, illalladzina amanu warakat ya, amanu ya, wa amilus, huruf ain ya, bukan wa amilu tapi wa amilu ya, wa amilu ya. Nah, jangan lupa ya, ketika huruf dhammah maka jangan sumpan untuk dimonyongkan. Illalladzina amanu wa amilus ya. Ini masuk ke huruf lam syamsiyah, maka langsung masuk ke tasydid. Huruf so yang bertasydid itu nggih. Wa amilus ya, wa amilus solihati, panjang dua harakat. Solihati. Ini jangan dibaca satu harakat, nggih, rawan nggih. Iya. Wa amilus solihati watawa. Bukan watawa, bukan wa tapi wa. Bukan wa apalagi watawa wa. Ya, tipis ya. Watawasaw, ya, bukan bukan dimonyongkan ya. Watawasaw, baru wawunya yang monyong. Watawasaw, ya. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Nah, wa tawasaw bil haqqi, bukan hati tapi haqqi, huruf qaf. Dan dia bertasydid, maka dinabarkan ya. Nabar itu apa? Hentakan ya. Bil haqqi, haq bukan bil haqqi, bil haqqi. Bukan bacanya wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi, tapi haqqi misal begini, jangan sampai tidak ada tasydidnya. Bil haqqi, tapi bil haqqi, bil haqqi ya. Kita ulang lagi. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi. Silakan. Ya, kita sambil dulu ya. Nggih. Berikutnya watawasaw, sama nggih. Watawa. Nggih. Wa yang pertama dia satu harakat, yang kedua dua harakat. Watawasaw. Nggih. Watawasaw bis sabr. Watawasaw bis sabr.
bisobr. Nggih. Maka B-nya tipis, so-nya tebal, nggih. Ba-nya tipis, o-nya tebal. Nah, begitu nggih. Bisobr. Ini bukan ber. Bisobr, tapi bisobr ditebalkan. Coba kita sempurnakan guys satu ayat. Illalladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Silakan. Begitu nggih. Nah, ini cara pembacaan pada surat Al-'Asr, nggih. Jadi di sini diakhiri dengan huruf ra, ya, dan semuanya ditebalkan. Ya, bagaimana kita menebalkan? Yaitu dengan mengangkat pangkal lidahnya. Kok belum bisa tebal, Mas? Di latihan. Ya, dilatih terus. Ya, memang tidak ada yang instan seperti di sedap soto. Nggih. Jadi harus dilatih nggih. Ya, semuanya perlu latihan. Dan memang sering terjadi nggih yang kami dengar biasanya hanya hilang. Nggih. Wal 'asr. Nggih. Innal insana lafi khusr. Begitu nggih. Jadi ra-nya tidak terdengar. Harusnya ditampakkan dan dia ditebalkan. Khusr. Ya. Gitu nggih. Ya, masih ada waktu nih kalau mau ada yang ditanyakan untuk bacaan pada surat Al-'Asr nggih, monggo. Bisa dipahami nggih untuk orangnya nggih. Ada yang mau ditanyakan mungkin disebutkan. Ya. Nggih. Untuk huruf ra nggih yang dia sukun nggih. Maka kalau dia tegak sendiri, bukan sukun ya, kalau tegak sendiri, maka dia ditebalkan ketika dia berharakat fathah dan dhammah. Ru, ya. Tapi kalau dibaca, kalau misalnya dia berharakat kasrah atau i, maka dibaca di tipis ri, begitu ya. Tapi kalau ra yang dia sukun, ya, ketika dia sukun, maka kita lihat bagaimana dia bisa tebal atau tipis tergantung pada posisinya. Kalau yang tadi kita contohkan di sini, maka dia dibaca tebal. Ya, kapan-kapan kita akan jelaskan kalau sudah bisa dilihat ya, karena ini perlu diorak-orak ya, nanti bisa ada pandangan untuk bacaan huruf ra sendiri, karena memang huruf ra ini huruf khusus ya, dia bisa tebal, bisa tipis, tidak seperti huruf-huruf lainnya. Kalau huruf-huruf yang tebal itu aja ada 7 nggih. Khusran dhamtin til nggih 7. Oke. Ada huruf dha, sa, qa, dha, kha dan qaf. Dha juga nggih. Jadi 7 nggih. 7 huruf, dan ini posisinya ketika dia berharakat maupun ketika sukun, maka dia ditebalkan. Bisa dipahami nggih? Jika tidak ada pertanyaan yang mau ditanyakan atau didiskusikan, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.